Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mimin ini. Pengumuman ya, kali ini di channel Bill Story bakalan upload 2 cerita sekaligus ya. Dan sesinya itu ganti-ganti, yang pertama sesi siang dan yang kedua sesi malam. Nah, tapi jangan lupa sebelum kalian nonton ceritanya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan untuk updatean cerita terbarunya. Oke, nah dan jika kalian bertanya, Bang, di mana nih ceritanya, atau Min, di mana nih ceritanya? Kalian tinggal lihat aja ke playlist ya, supaya berurutan bab per babnya. Oke, jadi seperti itu dia pengumumannya. Bab 18, malam sekali Lolita dikejutkan suara pintu yang terbuka kencang. Dia segera bangkit dari kasur dan memastikan. Tadinya ia sedang tertidur, tapi karena suaranya sangat keras membuat ia bangun. Belum lagi Lolita menyangka itu adalah Alex. Mengingat kejadian beberapa waktu lalu saat Alex melecehkannya membuat ia mempunyai dendam padanya. Sebelum melampiaskannya Lolita tidak akan tenang. Benar saja, ketika Lolita sampai di ruang tengah, ia melihat Alex sedang berjalan menuju kamarnya. Lolita yang melihat itu langsung menghentikan langkah Alex. Dia berdiri di hadapan Alex dan bersiap mencak maki pria itu tentang pelecehan itu. "Oh, enak sekali ya. Setelah melecehkanku, kau pergi," Lolita menyindir. "Kau memang pria brengsek," umpat Lolita. "Selain kriminal kau juga pria yang tidak bermoral ya." Selama Lolita mengomel, pria itu terlihat tidak menggubris. Alex memilih kembali berjalan dan meninggalkan Lolita. "Sekarang bisanya kabur," sindir Lolita tidak mau kalah dan mengikuti Alex. "Dasar pengecut," setelah kalimat terakhir yang dilontarkan Lolita, Alex kesal dan berbalik. Tapi tidak ada kalimat yang dikeluarkan pria itu. Alex memandangnya sebentar lalu menutup pintu dengan keras di hadapan Lolita. Lolita tidak percaya ini. Lagi-lagi ia dipermalukan. Seenaknya saja pria itu bersikap seperti ini padanya. Memangnya seberapa hebat sih pria itu? Jika ia sudah mendapatkan lihat saya Alex tidak akan dipenjara setelah ini. Dasar bos kriminal tidak bermoral, aneh dan menyebalkan. Entah sudah berapa banyak nama yang Lolita sebutkan untuk menggambarkan pria itu. Dari semua sebutan itu memang benar. Paginya Alex menyuruh anak buahnya untuk datang dan mengembalikan Lolita ke rumah bordil itu lagi. Tapi wanita itu tidak mau dan terus berlari sepanjang rumah saat anak buahnya itu berniat menangkapnya. Alex hanya memperhatikan mereka di balik pintu kaca besar yang menghadap kolam renang sambil duduk di sofa. Teriakan Lolita sangat nyaring. Wanita itu bahkan berani melawan mereka yang badannya lebih besar dari wanita itu. "Aku tidak mau kembali, camkan itu. Aku tidak mau kembali," Lolita berteriak pada anak buahnya lalu menatapnya di balik pintu kaca itu. "Jika kalian memaksa, lawan aku dulu." Kadang Alex merasa lucu. Lolita punya otak tidak? Masa melawan anak buahnya yang badan besar itu menggunakan sapu seperti itu? Terjadi pukul-pukulan antara Lolita yang memukul anak buahnya. Sementara anak buahnya tidak melawan. Mereka meminta Lolita ikut bersamanya, tapi Lolita masih bersikeras tidak mau ikut. Alex mulai jengah. Ini sangat konyol. Lah meminta kedua orang itu membawa Lolita secepatnya, tapi malah terjadi keribut di rumahnya. Kepalanya sedang pening. Apa harus mereka menambahkan kepusingannya ini? Menghampiri mereka, Alex melihat lagi drama yang dimainkan Lolita. Wanita itu sengaja menceburkan diri ke dalam kolam renang sambil mengacungkan sapu pada mereka. "Ayo lawan aku." Wanita itu sangat percaya diri saat mengatakannya. Tidak tahukah Lolita, di mata Alex wanita itu tampak konyol saat ini. "Baiklah, sepertinya keributan ini harus segera dihentikan. Cukup, biarkan saja dia," ucap Alex menghentikan anak buahnya yang ingin menarik sapu dari tangan Lolita. Anak buahnya pergi dan Alex menatap Lolita yang masih di dalam kolam renang. Naik ke atas, perintah Alex berjalan masuk lagi ke dalam. Dari arah belakang, Lolita mengikuti. Wanita itu tampak bersemangat. "Aku janji akan tinggal dengan baik di sini," katanya membuat Alex berbalik seketika. "Kata siapa kau bisa tinggal di sini?" Alex menatkan satu alisnya. "Heran, bukankah tadi?" Lolita tampak ragu sekaligus ingin marah. Alex langsung menjawab, "Tentu saja kau bisa tinggal di sini, tapi sebagai pembantu," lanjut Alex lagi. "Apa?" Lolita tentu saja tidak terima.
Alex juga tidak peduli, berbalik pergi. Alex melanjutkan langkahnya. Tunggu dulu, sebuah gerakan tangan Lolita yang menahan tangannya membuat Alex meringis kesakitan. Wanita itu tadi sempat menyenggol perutnya dan membuatnya harus menahan nyeri. Tidak bisa begitu. Aku tidak mau jadi pembantu, ucap Lolita keras. Alex marah, kepalanya semakin pusing. La juga bisa merasakan suhu di luar sini sangat dingin padahal cuaca sedang panas. Belum lagi nyeri di pinggangnya semakin membuatnya tidak fokus melihat sesuatu. Contohnya saat ini, Lolita seperti ada dua. Berusaha menghilangkan rasa pusingnya, Alex menggelengkan kepalanya sebentar lalu menghentak tangan Lolita yang masih mencengkram pergelangan tangannya. Tidak ada yang boleh menentang keputusanku. Jika kau tidak mau kau bisa kembali ke rumah bordil itu. Bagaimana? Tanya Alex menantang. Benar saja Lolita langsung diam yang artinya setuju walaupun menggerutu pasti di hatinya. Satu lagi, aku tidak akan membuat kesepakatan tertulis. Tapi jika kau kabur dan menguntitku lagi, aku sendiri yang akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu Alex pergi dari sana. Sepertinya ia segera tidur agar rasa nyeri itu hilang. Lolita menghabiskan waktunya dengan burst-burst, mengepel lantai, membersihkan kolam renang, sampai membersihkan kamar mandi yang jarang digunakan Alex. Semua pekerjaan itu diawas, dua anak buah Alex. Dua pria itu katanya mendapatkan titah dari Alex. Jika Lolita tidak mau bersih-bersih, terpaksa mereka akan mengembalikan Lolita ke rumah bordil itu. Padahal saat itu Lolita hendak lardar tanggung jawab. La berniat mengurung diri di kamar. Tapi setelah dua penjaga itu mengatakan ancaman Alex, tentu saja Lolita tidak berkus. La masih ingin tinggal di sini tentunya dengan niat tersembunyi di dalamnya. Kami akan pergi. Besok kami akan kembali lagi. Selesai bersih-bersih itu, Lolita didatangi dua anak buah Alex di dapur. Lolita yang habis selesai minum pun merasa bingung. Kenapa kalian harus pergi? Seharusnya kalian menjaga rumah ini bukan? Tanya Lolita. Bos kami tidak suka jika ada orang yang masih tinggal di rumahnya sampai malam. Karena itu kami hanya datang pagi sampai sore hari saja. Jelas salah satu penjaga itu. Oh, baiklah kalian bisa pergi, balas Lolita tidak peduli lagi. Dua penjaga itu pergi lalu Lolita mendadak merenung. Jadi Alex tidak suka kalau orang lain di rumahnya sampai malam, lalu bagaimana dengannya? Lolita juga merasa aneh. Pasalnya sejak tadi pagi Alex tidak terlihat dimanapun. Yang ia tahu sejak kejadian di kolam renang, Alex pergi ke kamar lalu setelah itu Alex tidak keluar lagi sampai sekarang. Karena penasaran Lolita memutuskan pergi ke kamar Alex. Takut saja pria itu menyimpan hal tersembunyi di kamarnya. Mungkin saja itu bisa dijadikan bukti kejahatannya kan? Pura-pura menanyakan Alex mau makan atau tidak. Lolita mengetuk pintu kamar pria itu. Tidak ada yang menyahut. Lolita semakin curiga. Tidak diragukan lagi. Alex menyimpan sesuatu di dalam sana. La pun mencoba membuka kenop pintu. Siapa sangka pintu itu tidak dikunci. Lolita menyeringai senang. Boleh saja pria itu mengunci semua rumah tapi tidak untuk kamarnya sendiri. Lolita memasuki kamar Alex yang gelap. Melihat ke atas ranjang Lolita tidak menemukan Alex. Kemana perginya pria itu? Jika Alex keluar seharusnya ia adalah orang pertama yang tahu. Masa ia kecolongan seperti ini sih? PRAKK, Lolita terkaget mendengar benda terjatuh. Suasana sedang tegang seperti ini dan gelap, ia kira itu hantu. Namun setelah melirik ke arah kamar mandi yang terbuka, ia curiga suara itu berasal dari sana. Benar saja saat ia mendekat, ia bisa melihat Alex di sana. Pria itu sedang menggunting kain kasa yang membelit pinggangnya. Di lantai juga terdapat noda darah di bekas kain kasa yang dibuang. Apakah Alex terluka? Tapi mengapa Alex masih bisa marah padanya tadi pagi? Selagi Lolita memikirkan hal itu tiba-tiba Alex menatap ke arahnya. Mampus ia ketahuan. Buru-buru Lolita keluar dari sana. Tapi lagi-lagi Alex bisa menghentikannya. Sedang apa kau di sini? Alex terlihat marah. Aku, Lolita tidak tahu harus menjawab apa. Tadinya ia ingin menanyakan tentang makan malam Tep. Mengapa menjadi gugup seperti ini? Apalagi melihat perban yang membelit pinggang pria itu membuat Lolita merasa ngeri. Masih ada darah merembes ke kain kasa itu. Sebenarnya kenapa Alex bisa seperti ini? Mungkin karena Lolita terus gugup dan diam saja.
Alex pun menjadi kesal. Pria itu menarik tangan Lolita kencang dan menghempas tubuhnya hingga keluar kamar pria itu. Setelah perkataan itu, Alex menutup pintunya di hadapan Lolita. Lolita menyeringit, apakah harus pria itu bersikap berlebihan seperti itu padanya? Lah hanya masuk kamar Alex tapi relasinya seperti anak perawan yang belum disentuh. Cih, dasar pria aneh, maunya kehendak sendiri, biar sajalah pria itu mau sakit atau mati, paling juga luka di perutnya itu akibat ulahnya sendiri. Memilih tidak peduli, Lolita kembali ke kamarnya untuk tidur. Lagi-lagi malamnya Lolita terbangun dari tidurnya dan kali ini ia melihat Alex keluar dari rumah. Melalui tiang di depannya, ia mengawasi gerak-gerik Alex yang keluar. Sebenarnya mau kemana pria itu? Mengapa Alex sering sekali keluar larut malam seperti ini? Menjelang pagi Lolita dikejutkan lagi pintu yang terbuka kencang. Tapi kali ini dia tidak peduli dan tidur lagi. Paling itu suara Alex yang baru pulang dari melakukan kejahatannya. Lolita pun tidur lelap hingga terbangun siang hari. Gawat, buru-buru ia mandi dan berpakaian. Jika Alex tahu ia bangun kesiangan dan tidak bersih-bersih, bisa-bisa Alex mengembalikannya ke rumah bordil itu lagi. Lah tidak mau tentu saja. Setelah semuanya selesai, Lolita langsung pergi ke dapur untuk membuat makanan. Siapa tahu Alex bisa disogok dengan makanan. Namun baru saja kakinya melangkah melewati ruang tamu ia dikagetkan dengan Alex yang tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Segera Lolita menghampiri pria itu. Hei bangun, Lolita panik dan membalik tubuh Alex yang tengkurap. Alex tak kunjung sadar. Lah pun mencari ponsel pria itu untuk mencari bantuan. Menggeledah kantong celananya hingga mencari di kamar pria itu. Lolita tidak menemukan ponsel pria itu. Lolita gusar, ia tidak tahu harus melakukan apa. Belum lagi ia melihat luka di perut Alex semakin mengeluarkan darah segar sampai merembes ke kain kasa itu. Sial, kenapa aku harus terjebak dalam situasi seperti ini? Lolita mengumpat. Lolita tidak masalah jika Alex mati, ia malah semakin puas. Tapi jika mereka tahu Alex mati saat di dekatnya pasti anak buahnya akan membunuhnya. Lolita semakin frustasi. Bagaimana ini? Panik Lolita menatap Alex dengan resah.